Apa kata orang-orang tetua kita? Biarlah katanya di dalam serigala harimau, tapi yang kedua itu tetaplah kambing, kata mereka. Baru saya mulai paham hari ini. Di dalam hati sedang menggelegar nih, mampu kita meluapkan amarah nih. Bahasa orang Medannya Pak, betinju pun jadi. Orang yang berhasil Ramadannya meluap memang di dalam, mendidih memang di dalam. Siapa yang tak marah ketika dihina, tapi berhasil Ramadannya hanya di dalam saja yang menggelegar, di luarnya tetap nampak di Bapak Ibu. Ini berhasil Ramadannya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat yang sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa Allah curahkan keberkahan dalam hidup kita, buat kita melakukan ketaatan. Semoga asbab ketaatan ini Allah berkenan mengumpulkan kita kembali besok di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung Ramadan ini Bapak Ibu, tentu yang harus kita lihat, detik-detik kita akan ujian ibarat anak yang sedang dalam pendidikan. Maka kita harus review sedikit ke belakang, mundur kurang lebih 28 hari yang lalu. Masih ingatkah Bapak Ibu malam pertama, hari pertama Ramadan tahun ini? Masih terbayang tentunya Bapak Ibu. Rupanya hari ini sudah hari ke 29 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Pak ya, 29. Banyak manusia ini setiap tahun Bapak Ibu karakter beda-beda. Ada karakter yang pertama, senang dengan datangnya Ramadan dan senang berakhirnya Ramadan. Ada orang yang sedih datang Ramadan dan kemudian bersedih berakhir Ramadan. Ada yang senang datang Ramadan, bersedih berakhir Ramadan. Ada yang sedih datang Ramadan, senang dia dengan berakhir Ramadan. Ada berapa kelompok Bapak Ibu? Ada 4. Kira-kira sebelum Ustaz jelaskan, ibu-ibu pilih nomor berapa kira-kira? Yang mana saja pun bagusnya kedengaran Pak Ustaz, kan begitu. Tidak semua pilihan kita itu tepat
makanya perlu kita memposisikan diri nomor 1 kah atau nomor 2, 3 ataupun 4. Nomor 1 dulu sebelum kita kasih materi kajian review muhasabah Ramadan. Karena ini mau tak mau Bapak Ibu, tamu yang agung ini akan berakhir, akan berpisah dengan kehidupan kita, dan kita akan bertemu kembali insya Allah di tahun-tahun berikutnya. Itu pun kalau kita masih hidup diperkenankan Allah. Ada karakter manusia yang pertama, senang datang Ramadan dan senang berakhir Ramadan. Siapa ini Bapak Ibu? Ini adalah tipe anak-anak. Kenapa dia senang datang Ramadan? Pertama, libur sekolah. Yang kedua, makanan banyak di masjid tadarus. Kemudian jajannya pun meningkat. Banyak yang menyenangkan di Ramadan ini bagi anak-anak. Kenapa berakhir Ramadan senang Ustaz menuju 1 Syawal? Ada baju baru, ada kue lebaran. Maka dia senang datang Ramadan, senang juga berakhir Ramadan. Ini tak baik Bapak Ibu. Tapi ini bukan hanya melekat pada diri anak-anak Bapak Ibu. Kita yang tua-tua ini pun bisa juga seperti itu. Senang dia datang Ramadan, senang berakhir Ramadan. Ini tak baik. Masalah ini nanti Bapak Ibu. Yang kedua, senang datangnya Ramadan, bersedih dengan berakhirnya Ramadan. Ini baik tak di Pak Ustaz? Inilah Bapak Ibu pilihan kita. Senang datang Ramadan, 11 bulan bergelimang dosa. Ditawarkan Allah membakar dosa selama sebulan, maka kemudian siapa yang tak senang Bapak Ibu semua kesalahan dosa dihapuskan? Tentu senang. Banyak kesalahan-kesalahan 11 bulan ini kemudian datang pengumuman, jangankan dosa dihapuskan, sedangkan denda pajak berkendaraan sepeda motor, mobil dihapuskan senang kali kita Bapak Ibu. Namanya kalau di bahasa kepolisian komputer apa namanya? Pemutihan. Itu pun senang kali tidak. Siapa yang menunggak zakatannya pajaknya 3 tahun, maka dari tanggal sekian ke tanggal sekian bayar pokoknya saja, dendanya dihapuskan ataupun diputihkan. Senangnya luar biasa. Kita cari kesempatan itu Bapak Ibu. Apalagi 11 bulan bergelimang dosa, ditawarkan sebulan penghapusan dosa di Deep X Hinderland. Senanglah tentu orang beriman ini. Bersedih dia berakhir Ramadan. Apa yang dia sedihkan? Hilangnya rahmat maghfirah yang ditawarkan. Tinggal beberapa hari lagi berakhir Bapak Ibu. Masuk 1 Syawal besok, maka hilanglah sedekah, tidak lagi 1/700, 1/1000. Mulai 1 Syawal balik lagi amal kebaikan kita 1/10. Tak ada lagi siang harinya puasa, tak ada malam harinya tarawih. Ayah rumah yang ada bolong tarawihnya 1 Ramadan ini, maka besok malam 1 Syawal pengen pun ayah rumah tarawih, tak ada tarawih lagi. Aku Pak Ustaz buatlah 20 rakaat, tak bisa lagi. Apa sebab? Karena tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka sedih Bapak Ibu. Tengok hadisnya dulu sedikit. Lau ta'lamu, seandainya engkau tahu, kata Nabi. Disampaikan kepada para sahabat ini, kalau seandainya lah semua umat Islam ini tahu apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu, latamannau, mereka akan bercita-cita mohon kepada Allah, jadikan ya Allah sepanjang tahun Ramadan tak usah ada lagi bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Tak usah ada Syawal ya Allah, tak usah ada Zulqa'dah, tak usah ada Zulhijjah, tak usah ada Muharram, Safar, semua sepanjang tahun berganti Ramadan semua. Begitulah cita-cita orang beriman itu. Kira-kira itu kalau datang peraturan hari ini
Ramadan ditambah 1 bulan ke depan, apa respon ibu-ibu kira-kira? Kita tambah Ramadan 1 bulan lagi, masih kuat ibu? Tak yakin kita ya kan Pak, banyak yang mundur nampaknya nih. Oh bisa ditunda 1 Syawal tuh Pak Ustaz? Bukanlah sebenarnya harus dipanjangkan Ramadannya, tapi sebulan dididik harus berefek itu yang mau kita kaji nanti. Bukankah tahu kita hasil ujian, setelah kita ujian akhirnya kemudian keluar nilainya? Maka di Ramadan ini Bapak Ibu kita ini belum tahu ini berhasil atau tidak. Baru kisi-kisi soalnya saja ini. Pas tanggal 30 Ramadan besok dikumpulkan hasil ujian, diseleksi oleh malaikat oleh Allah, maka kemudian dikasihlah nilai tanggal 1 Syawal sampai ke tanggal 30 Syawal tahun besok berhasil tak Ramadannya atau tidak. Jadi sepanjang Ramadan ini kita baik-baik, ini belum tentu berhasil Bapak Ibu. Karena apa sebab? Ini kan masa penggemblengan, masa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria yang kedua, bahagia datang Ramadan, bersedih berakhir Ramadan. Yang ketiga, ada orang yang sedih datang Ramadan, kemudian dia sedih berpisah dengan Ramadan. Siapa ini Bapak Ibu? Datang Ramadan, sedih dia. Oh ini Bapak Ibu luar biasa nih orang seperti ini. Datang Ramadan kenapa sedih? Aku Ustaz kalau puasa itu lapar berasa, tersiksa kalau datang Ramadan itu. Asik kumat penyakitku, lambung kumat, segala macam lah. Intinya aku tidak senang Ramadan itu datang lagi. Ada orang begitu Pak. Kemudian dia merasa sedih juga berakhirnya Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Ibu-ibu yang tak ada sama sekali persiapan menjelang 1 Syawal, beli baju baru pun tak ada duitnya, kue lebaran pun tak ada 1 tong besar di rumah itu. Maka datang Ramadan sedih, berakhir Ramadan masuk Syawal sedih juga. Kenapa? Dari awal Ramadan pun sudah tersiksa, di penghujung Ramadan pun datang anak, Mak, bajuku belum ada loh Mak, kue lebaran kita belum ada loh Mak, duit tak ada. Tersiksa awal, tersiksa juga akhir, ini kita baik. Yang keempat Bapak Ibu, senang datang Ramadan dan senang juga dia dan bersedih dia dengan berakhir Ramadan. Ini pun tak baik. Kenapa Bapak Ibu? Dengan sedihnya dia datang Ramadan, apa yang membuat dia sedih? Karena tersiksa. Kenapa dia senang datang Ramadan? Karena dia melihat peluang-peluang di situ nanti sangat banyak untuk tidak lagi banyak beban pikiran ke sana kemari untuk cari nafkah. Dia buat alasan Ramadan itu seolah-olah hari bermalas-malasan, tidur-tiduran. Kenapa Pak Ustaz nanti di penghujung Ramadan itu juga dia merasa kadang senang kadang sedih? Karena di penghujung Ramadan nanti dia akan mendapatkan zakat fitrah, dia akan dapat santunan, maka kemudian itu yang dia nanti-nanti. Itu pun tak baik. Di mana posisi orang beriman ini? Senang datang Ramadan, sedih berakhir Ramadan. Kita lihat Bapak Ibu. Apakah Pak Ustaz berhasil Ramadan kita? Insya Allah baik sangka sama Allah, berhasil lah. Ibu bapak kenal gak dengan bulan Kepompong? Kenal pasti. Bulan ini sampai hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dia sekilas, ada orang yang mengatakan bahwa bulan itu bagus, cantik, menyenangkan. Semua orang berkata bulan itu buruk bentuknya dan kemudian menjijikkan, biarpun dia tak mengganggu sesiapa. Maka bulan ini Bapak Ibu, kalau kita kiaskan analogikan, dia sadar diri. Aku ni kemanapun pergi, jumpa dengan makhluk lain, selalu aku diejek. Aku dibilang bentukku jelek, aku dibilang modelku ni buruk. Beda aku dengan makhluk lain, kata si bulan. Maka dengan malulah dia si bulan tadi, naiklah dia ke satu pohon. Setelah dia menaiki satu pohon, kemudian dia
menjalin ataupun menggabungkan beberapa daun, maka kemudian dia merasa malu terhadap makhluk-makhluk Allah, mengurung dirilah dia di dalam daun tadi. Apa namanya ini Bapak Ibu? Dia akan berpuasa di dalam daun ini, yang kita sering menyebut dalam ilmu biologi ada ulat yang berpuasa, tapi dia disebut dengan kepompong Bapak Ibu. Masuk dia di dalam, itu bersumber dari rasa malu itu Bapak Ibu. Kalau kita kiaskan, aku malu begini ya Allah, tapi ini sudah takdir. Jumpa dengan rusa, rusa menghina. Jumpa dengan monyet, monyet menghina. Jumpa dengan kambing, kambing menghina. Jumpa dengan manusia, apalagi manusia menghina. Tengok dulu Bapak Ibu ulat pisang itu saja. Kalau jumpa dengan anak-anak, dan ada yang kata anak-anak, cantik ulatnya ya, pasti buruk kan ya. Semua kita rata-rata mengatakan ulat itu adalah makhluk menjijikkan Bapak Ibu. Masuklah ulat tadi di dalam daun yang sudah dia bungkus, dia jalin dengan rapi, dan keluar ulat di Bapak Ibu. Meratap saja dia di dalam daun yang dibungkus tadi. Berapa lama dia meratap Pak Ustaz? Relatif. Ada yang 40 hari 40 malam, ada yang sampai 60 hari 60 malam, tergantung kekuatan dia berpuasa di dalam. Setelah dia Bapak Ibu berpuasa, dan makan dan minum, dia hanya meratap saja. Kemudian setelah itu, tanpa dia sadari, rupanya muncul di belakangnya ini berupa sayap. Terkelupaslah tadi wajah yang sangat buruk, kemudian naiklah ada 2 antenanya. Entah bagaimana semakin hari terkelupas semua badan ini, kemudian berganti dengan warna-warni. Maka setelah tiba masanya, luluslah dia menangis puasa. Kemudian retaklah sedikit daripada daun yang dijalin tadi, maka sudah saatnya dia menengok dunia balik. Setelah dia tengok di luar, oh luas rupanya dunia ini, dia belum sadar dia berubah wujud. Yang dia tahu, kenapa sempit betul tempat ini. Dulu aku masuk sini masih lapang, bisa berguling-guling. Sekarang ini tak bisa lagi. Apa yang terjadi pikirnya. Setelah dia sedikit demi sedikit buka tempatnya, sarangnya tadi, kemudian dia berpikir, biarlah aku turun dulu pikirnya. Rupanya dengan kuasa Allah. Begitu dia tadi di dahan yang sangat tinggi, di pohon yang tinggi, hendak turun ke bawah, dia mau berjalan. Rupanya Allah kasih dia kemuliaan. Apa kemuliaan yang diberi Allah? Tak usah lagi jalan kaki. Setelah tadinya dia hampir terjatuh, dengan spontan rupanya sayap yang di belakang tadi mengkipas-kipas. Berfungsi pula sayap ini, terbang dia ke sana kemari. Tertawalah si ulat yang menjijikkan tadi. Jumpa dengan rusa. Apa kata rusa? Cantik betul kupu-kupu itu ya. Berjumpa dengan kambing, indah betul kupu-kupu itu ya. Sampai anak-anak pun mengatakan kupu-kupu indah, cantik, elok. Dan bapak-bapak pun menengok kupu-kupu, pasti mengatakan kupu-kupu indah. Apa maknanya Pak Ustaz? Adakah orang mengingat bahwa kupu-kupu yang cantik tadi seekor ulat menjijikkan? Biarpun kita tahu sejarahnya, tapi kalau hari ini anak-anak menengok kupu-kupu, orang akan berkata, selagi dia normal, dia katakan kupu-kupu itu indah, cantik. Tidak ada mengatakan kupu-kupu buruk Bapak Ibu. Apa kiasnya, tafsirnya? Begitulah hendaknya orang yang berhasil puasa Ramadannya. Kita lihat dulu. Sebelum Ramadan, polipnya minta ampun. Maka penyakit polip ini itu ulat yang tak bisa berkawan lama di dunia ini. Bapak Ibu adalah orang pelit dengan orang pelit. Yang pelit yang pertama ini ditanya, kenapa kau nak berkawan dengan ibu tu? Pelit kali, makan bakso satu meja, dibayar yang punya tak dibayarnya. Ditanya ibu sebelah, kenapa kau nak berkawan dengan ibu ni? Oh, parah kali itu. Kenapa dia? Pelit kali. Jangankan punya dia, jangankan punyaku, punya dia pun aku yang bayar, kata ibu yang sebelah lain. Orang pelit dengan orang pelit
di dunia ini takkan bertahan lama berkawan Bapak Ibu. Pelit adalah sifat yang menjijikkan, itu maksudnya Bapak Ibu. Pemarah adalah sifat yang menjijikkan. Emosi yang meluap-luap adalah perangai yang menjijikkan. Kemudian Bapak Ibu yang suka menghina orang, perangai menjijikkan. Kemudian yang suka mengambil hak orang, perangai menjijikkan. Maka kemudian ditempatlah di Ramadan ini ibarat ulat yang menjijikkan tadi. Begitu masuk satu Ramadan, masuk ke dalam daun, terbungkuslah diri. Siang harinya puasa, malam harinya tarawih, lanjut lagi baca Quran, lanjut lagi muhasabah, 10 malam terakhir iktikaf. Ini sudah mulai penghujung ayam koma. Berhasil tak kira-kira kita ini jadi kupu-kupu yang indah, ataukah masih tetap kita jadi ulat belatung yang menjijikkan Bapak Ibu? Ini tinggal beberapa hari lagi nih. Yang pelit masih tetap pelit, berarti dia masih tetap jadi ulat Bapak Ibu. Yang kasar omongan masih tetap juga kasar omongannya, berarti tak berubah jadi kupu-kupu, berubah tetap menjadi ulat Bapak Ibu. Yang sering menghina, mengejek, mempersekusi masih tetap juga tinggal beberapa hari Ramadan, tak ada perubahan. Di awal menjijikkan, setelah puasa tarawih baca Quran pun di 1 Syawal tetap menjijikkan. Ini orang-orang yang gagal Ramadannya Bapak Ibu. Kita tengok tolak ukur keberhasilan Ramadan pertama, kita tengok ayatnya. Masyhur ayat ini, tapi kita kupas lebih dalam sedikit Bapak Ibu. Pertama, allazina yunfikuna bis-sarra'i wat-dharra. Orang yang berhasil Ramadannya dari awal dia seperti ulat menjijikkan, setelah dididik Ramadan menjadi kupu-kupu yang indah, yang sangat mengagumkan, membanggakan. Sifat yang melekat mulai 1 Syawal besok sampai kita meninggal Bapak Ibu. Kalau nanti bertukar pun minimal paling 30 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Apa sifatnya yang diistiqomahkan? Orang-orang yang yunfikuna, berinfak. Mana Pak Ustaz maknanya? Yunfikuna ini Bapak Ibu, kita sedikit naikkan kajiannya. Itu dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fi'lun mudhari', fi'il yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Di Ramadan dia dilatih untuk berinfak, bersedekah, supaya terbiasa besok 1 Syawal sampai akhir hayatnya berhasil Ramadannya pasti rutin infak sedekahnya. Kalau terputus 1 Syawal besok Pak, itu gagal tuh Bapak Ibu. Di Ramadan ini tiap malam dia infak, tiap malam infak, tiap malam infak. Begitu masuk 1 Syawal masih infak dia. 2 Syawal sudah mulai agak-agak jarang. 3 Syawal mulai hilang. Pertengahan Zulhijjah besok tak kenal dia infak lagi. Maka tak usah lagi bertanya dan mencari-cari ustaz. Pak Ustaz, aku berhasil tak Ramadanku? Kita hari ini sedang mengukur diri kita masing-masing. Kalau infakmu hanya ada di Ramadan, karena ini fi'ilnya fi'il madi, masa sekarang dan masa yang akan datang, berhasilnya Ramadan seseorang dinilai dari infaknya di Ramadan sudah rutin, berakhir Ramadan berkelanjutan kenang-kenangan kedermawanan itu. Di mana latihan yang paling luar biasa di Ramadan Pak Ustaz? Disebut Bapak Ibu dengan membayarkan zakat fitrah. Ini baru pemanasan Bapak Ibu. Ada orang selama setahun tidak pernah menetes pencariannya kepada saudaranya. Sepelit-pelitnya orang di ujung batu ini, pas di penghujung Ramadan diminta darinya 2,5 kilo beras atau setara dengan paling tinggi duit 40.000 untuk dia berikan kepada orang lain. Ini baru pemanasan Bapak Ibu, melatih diri.
Belajar dulu untuk berbagi kepada saudaramu yang fakir, yang miskin, yang mu'allaf, yang 8 asnaf yang ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Belajar dulu, belajar. Mungkin tiap malam Ramadan tak bisa kau beri infak, tapi ketika nanti di penghujung Ramadan ada kewajiban zakat fitrah. Ayah umat sudah bayarkan mungkin zakat fitrah di surat edaran 2,5 kilo. Kemudian kalau diduitkan nanti ada yang 37, ada yang sampai 40 ribu. Cara bayar zakat fitrah ada 3 tingkatan, jangan salah-salah. Yang paling bagus Pak Ustaz, kalau bapak ibu mau bayarnya pakai beras apa yang biasa dimakan? Topi koki. Zakat fitrah yang paling bagus dimakan hari-hari. Topi koki bayarkan dengan pandan wangi, dengan beras solok. Artinya topi koki yang biasa dimakan, bayar yang di atas nilai dari topi koki. Itu cara berzakat fitrah yang paling bagus. Yang kedua bagus juga, makan topi koki, bayarkan zakat fitrahmu topi koki. Ini pun bagus juga. Yang tak boleh makan topi koki, bayar zakat fitrah bulog. Ini terlaknat di besok nih Bapak Ibu. Tengoklah. Tak boleh Bapak Ibu. Masa yang kita makan hari-hari topi koki pas bayar zakat fitrah, mana beras bulog yang kutuan? Itulah diserahkan ke pengurus Masjid Darul Iman. Jangankan dia untuk memakannya tak mau, yang tak mau dia makan, itu yang dia persembahkan kepada Allah. Itu sama dengan mengejek Allah Bapak Ibu. Kalau ada nanti Ustaz habis masyarakat dibayar zakat fitrah dengan beras yang sudah ada kutunya, tolong jangan diterima. Atau dikasihnya beras bulog yang tak mungkin layak dimakan, banyak kali hitam-hitam beras tadi. Kalaupun diterima, asingkan, jangan gabung dengan zakat fitrah, pandan wangi, kuku balap dan sebagainya. Apa sebab? Itu bisa merusak dari kesempurnaan zakat fitrah yang lain, karena dicampurkan berasnya nanti menjadi umpan bagi kaum muslimin muslimat yang menerimanya. Ada habis seperti itu bayar zakat fitrah? Gak ada yang sejauh ini, tak ada. Syukurlah. Yang dimakan topi koki bayar pandan wangi, mantap. Yang makan topi koki bayar topi koki, bagus. Yang tak boleh makan topi koki, bayarkan yang di bawahnya atau dibuat menjadi beras bulog. Itu besok akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa berton-ton beras Allah yang kita makan, hanya 2,5 kilonya Bapak Ibu sekali dalam setahun. Itu pun perhitungan kita sama Allah. Allah Akbar. Mana lagi rasa syukur kita tuh Bapak Ibu? Maka surat edaran Kementerian Agama dibuat 2,5 kilo. Ayam omak kalau bayarnya pakai beras, takkan jatuh miskin kita. Kalau kita kenakan saja 3 kilo per jiwa. Kenakan saja Bapak Ibu, di bawah 2,5 yang tak boleh, di atas 2,5 itu bagus. Jangan salah Bapak Ibu. Ini 2,5 pun pas kali dibuatnya 2,5. Kalau seandainya beras tadi 2,5, kemudian jatuh beberapa beras tadi hampir kita menyuat, kemudian berkurang cacat lagi balik zakat fitrah tadi. Gimana maksudnya Pak Ustaz? Ayam oma, biarpun surat edaran itu dari MUI Kementerian Agama 2,5 1 jiwa, tapi buat saja 2,7, buat saja 3 kilo. Kalau diduitkan Pak Ustaz 40.000 paling tinggi, takkan jatuh miskin kita mendadak Bapak Ibu. Buat saja 1 jiwa, kalau pakai duit bayarnya 50.000 per jiwa, supaya Allah makin sayang ke kita untuk tahun-tahun berikutnya, supaya terbuka rezeki kita di Bapak Ibu. Jangan perhitungan sama Allah Bapak Ibu. Begitunya Ibu kuat. Ibu bayar zakat fitrah kemarin nomor berapa? Kan ada 5 tabel surat edaran kita. Ayam umat pilih nomor berapa? Yang penting ayam umat jangan di bawah yang biasa kita konsumsi, supaya Allah jangan marah sama kita. Setidaknya yang setara lah yang kita makan hari-hari, itu yang kita buat menjadi zakat fitrah. Ini Bapak Ibu baru latihan. Latih dirimu, diawali dengan zakat fitrah supaya berbagi dengan orang lain. Begitu masuk 1 Syawal besok,
berhasillah Ramadan seseorang dinilai dari berkelanjutan sifat sosialnya, murah kasihan melihat orang lain. Berhasil Ramadan ayah Omar besok termasuk ustaz kalau ada perubahannya setelah pasca Ramadan 1 Syawal menengok nenek-nenek tua muncul kasihan, nenek masih ada tak yang membelanjai, muncul dari hati, tak ada yang menyuruh. Nampak nenek-nenek yang sudah jompo, rumahnya mohon maaf tak layak, muncul dalam hati ingin membantu. Nampak anak yatim, muncul keinginan ingin menyantuni, muncul keinginan dalam hati ini senantiasa ingin berbagi kepada orang lain. Ini yang berhasil Ramadannya Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Ini kita naikkan kajinya sini. Al kazimin al ghaiz. Pengertian pertama Pak, kenal ayah Omar dengan termos, tempat air panas, ya kan? Termos ini kalau kita tengok posisi modelnya bermacam-macam, tapi semua termos yang diciptakan oleh yang pandai membuat termos, kalau dimasukkan air sepanas apapun, kita pegang luarnya, panas tak Bapak Ibu? Tidak kan Bapak Ibu? Padahal air yang dari tungku api yang menyala tadi, air yang menggelegar tadi, itu yang kita masukkan ke dalam termos. Tapi begitu masuk ke dalam termos kita tutup, kita pegang dan di luarnya tak ketahuan di dalam itu panas atau tidak. Apa maknanya Pak Ustaz? Rupanya orang yang berhasil Ramadannya mampu dia menahan amarahnya. Di saat puasa pun ditahannya yang halal-halal, tak makan tak minum. Terbawalah setelah Ramadan, biarpun dalam hatimu sedang sakit, sedang gundah gulana, disakitin orang, dicaci orang, dimaki orang, jadilah sifatmu dulu seperti termos supaya berhasil Ramadan. Cemana Pak Ustaz? Di dalam hati ini memang panas luar biasa. Di dalam hati ini pengen meluapkan amarah ini. Tapi di luar sampai orang yang di sebelah kita tidak tahu mereka Bapak Ibu kita sedang menahan amarah kita. Apa yang muncul? Bahasa orang kita Melayu sangat lembut, sangat luar biasa. Apa kata orang-orang tetua kita? Biarlah katanya di dalam serigala harimau, tapi yang keluar itu tetaplah kambing kata mereka. Baru saya mulai paham hari ini. Di dalam hati sedang menggelegar nih, mampu kita meluapkan amarah nih. Bahasa orang Medannya Pak, betinju pun jadi. Orang yang berhasil Ramadannya meluap memang di dalam, mendidih memang di dalam. Siapa yang tak marah ketika dihina? Tapi berhasil Ramadannya hanya di dalam saja yang menggelegar, di luarnya tetap nampak dingin Bapak Ibu. Ini berhasil Ramadannya. Begitu dituangkan air yang di dalam termos tadi, barulah ketahuan, oh rupanya panas air tadi. Apa maknanya Bapak Ibu? Bukanlah orang yang senantiasa dikatakan tahan amarah, tak pernah dia menumpahkan amarahnya. Tapi orang yang menumpahkan amarah itu disesuaikan dengan porsinya. Kapan Nabi itu tumpahkan amarahnya? Ketika agama ini dihina, diejek. Bapak yang dimuliakan Allah, kalau dirinya yang diejek oleh kafir Quraisy dulu, Nabi tak marah. Terbukti dalam hadis yang sering kita baca, ketika Nabi berangkat ke masjid, dalam riwayat itu nenek Yahudi meludahinya. Apakah Nabi marah? Dia tersenyum. Tapi ketika Nabi sampai di Madinah, ada seorang wanita muslimah diganggu oleh kafir Quraisy. Kemudian mereka mohon maaf melakukan yang tak senonoh. Kata kita pelecehan terhadap anak gadis tadi yang muslimah. Apa kata Nabi? Persiapkanlah apa saja yang bisa kita buat supaya kita berperang untuk mereka, karena mereka sudah menistakan agama Allah. Begitu Bang. Jadi jangan sampai besok anak gadis kita pun dilarikan orang, kata seorang putih kita boleh. Seperti termos itu ada air panas, di dalam ini memang panas, tapi di luar tetap dingin. Apa maknanya? Sabar sajalah. Itu bohong namanya Bapak Ibu. Salah itu. Ada masanya marah, ada masanya kita harus menahan diri Bapak Ibu. Maka kalimat al-kazimin al-ghaiz, air yang di dalam termos
yang orang lain tak tahu air yang di dalam ini panas, orang lain tak tahu hati kita ini sedang hancur gundah gulana, sedang sakit hati, tapi yang di luarnya tetap dingin. Maka kemudian setelah tumpah, baru orang lain tahu, oh rupanya sudah sakit hati betul Bapak itu tadi. Tapi ada orang yang berhasil Ramadannya, kalau dirinya yang dihina orang, maka dia tetap tenang, adem, sampai-sampai orang yang di sekitarnya tak tahu bahwa dia sedang menahankan derita itu. Berhasil Ramadannya ayat Allah. Itu yang pertama, makna al-kazimin al-ghaiz, air yang panas di dalam termos, panas dalamnya tapi tetap dingin luarnya. Yang kedua, makna al-kazimin al-ghaiz disebut dengan kirbah. Apa makna kirbah ini? Kirbah itu adalah tempat minum orang Arab zaman dulu. Ini kulit kambing atau ini kulit lembu, kulit unta. Kemudian dijemur lama Bapak Ibu. Setelah dijemur lama, kemudian dia mengeras. Baru kemudian dijahit. Setelah dijahit, itulah yang digunakan mereka tempat air minum sampai perjalanan jauh berbulan-bulan. Maka kirbah ini sangat kuat dan ada sedikit pun air yang bocor yang menetes ke bawah. Apa kaitan dengan al-kazimin al-ghaiz? Orang yang berhasil Ramadannya, sekali dia katakan dia sabar, maka kemudian tak pernah ada ujungnya. Apa maknanya Pak Ustaz? Aku sabar memang, tapi jangan sering-sering kau buat lagi. Itu belum tuh, belum kena itu Bapak Ibu. Tapi ketika dia katakan aku sabar, maka kemudian sampai di situ saja sudah selesai. Bisa kau tahan, kau tak marah, saya tak marah. Tak ada ujungnya. Kalau masih ada ujungnya, berarti belum tercapai al-kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Seperti kirbah, air yang di dalam kulit yang keras tadi tak menetes sedikit pun. Ada orang katanya sabarnya, cuman aku itu tadi lah. Itu belum sabar, tapi ini betul-betul ditahan. Yang terakhir Bapak Ibu, wal 'afina 'anil nas, ini perjuangan luar biasa. Dalam kehidupan ini, bahasa kita orang Sumatera, semakin dekat kita, maka itu akan semakin bau. Semakin jauh kita, maka itu semakin wangi. Apa maknanya? Semakin kita berdampingan, tentu bergeser kemungkinan akan terjadi. Kalau kita bertetangga, maka tentulah tetangga itu yang sering mungkin mengetahui keburukan, dan dialah yang biasa teman kita berselisih karena batas tanah sepadan dengan dia, tembok rumah dekat dengan dia, dahan rambutan kita ke tanah dia bijinya, maka kita dekat dengan tetangga. Itulah orang yang pertama kali yang paling sering berselisih dengan kita. Al-afin itu melapangkan dada. Memaafkan ini jauh tingkatannya Bapak Ibu dibandingkan dengan minta maaf. Karena perjuangan minta maaf ini, biarpun sulit Bapak Ibu, sebenarnya dia kalau sudah melewati tahap meminta maaf, memaafkan itu yang paling sulit Bapak Ibu. Tak ada hujan, tak ada terik matahari, rupanya datang Bapak itu ditempelengnya anaknya. Begitu anak ini merasa kesakitan, nangis dia. Datang ayah tadi, nah maafkan ayah ya. Yang lebih sulit ayahnya atau anaknya? Anaknya. Ayah yang menempelek tadi gampang saja dia. Nah maafkan ayahnya. Yang merasa sakit siapa? Anak tadi. Mampukah anak itu membukakan maaf dalam hatinya? Maka dibuatlah kesimpulan, mana lebih sulit Pak Ustaz minta maaf dari memaafkan? Bunyi Qur'annya Al-afin, bahwa yang sulit itu adalah Bapak Ibu melapangkan yang hati yang sempit tadi. Ketika banyak orang berbuat tak baik kepada engkau, tapi kemudian setelah kau tahan dia di dalam, sejuk nampak dari luar, biarpun menggelegah dia di dalam, tapi afin, maafkan saja dia. Apa sebab? Karena besok akan terjadi. Kalau kau dihina orang hari ini, cuma dua jawabannya. Kalau dia masih hidup, kau masih hidup, engkau akan terus mendengarkan hinaannya. Tapi kalau besok terjadi kedua, kau mati, takkan kau dengar hinaannya. Atau dia mati,
dia akan berhenti menghina engkau. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak usah dilawan-lawani para penghina-penghina itu. Biar saja, nanti akan terjadi dua hal. Mati omak duluan, maka ibu berhenti dengan hinaannya. Kalau nanti dia mati duluan, istirahat ibu mendengarkan hinaannya. Sampai ayah omak rindu balik. Mana si penghina-penghina itu dulu? Dari dalam tanah itu, tinggal bacakan saja Fatihah, moga-moga lapang di dalam kuburnya Bapak Ibu. Tak usah dilawan-lawani Pak. Mau tetangga yang usil, biarkan saja. Disuruh Al-Quran, berhasil Ramadanmu, ciri orang takwa, berhasil Ramadannya. Akhir, lapangkan hatimu, maafkan saja dia. Biar besok Allah yang mengadilinya. Mau berkuar-kuar dia hari ini silahkan. Mau dia jelek-jelekkan kita hari ini silahkan. Mau dia katakan kita buruk silahkan. Maka kemudian tengok akhir dari kesudahannya. Ada orang belum Bapak Ibu mati, tapi sudah mati di antara kita manusia. Apa sebab Pak Ustaz? Saking tak berharganya dalam hidup ini, jasadnya masih bolak-balik ujung Batu Timur ke Pematang Tepi naik Honda naik mobil, tapi orang tak menganggapnya masih ada di dunia ini. Mati sebelum mati Bapak Ibu. Ada orang yang sudah mati masih hidup. Kok bisa Pak Ustaz? Jadi-jadian atau genderuwo atau tuyul? Bukan. Saking pandainya dia bersopan santun, menanamkan kebaikan-kebaikan selama hidup. Ketika jenazah sudah berpuluh tahun ditimbun di tanah, tapi orang-orang tetap mengenang. Oh, Masjid Darul Iman yang tegak itu. Teringat kami sama almarhum, teringat kami sama almarhumah, teringat kami dulu ayah kami sering sholat di sana. Mati jasadnya ditimbun oleh tanah, tapi seolah-olah masih hidup di antara kita. Yang paling buruk siapa Pak Ustaz? Busuk setelah busuk Bapak Ibu. Tahu apa yang maksudnya? Belum lagi saatnya busuk, sudah dibusukkannya dirinya. Sudah kaji ini. Kok bisa Pak Ustaz busuk? Yang busuk itu jasad. Yang busuk itu dimakan cacing tanah jasad. Kalau ada yang kena penyakit gula basah, kemudian gula basah tadi luka, kemudian tak bisa nanti kering, maka diamputasi, busuk. Semua orang mau menjauh karena tercium bau busuk bangkai tadi. Apa maknanya? Orang pun ada yang sifatnya busuk, maka ketika dia hidup di dunia ini selalu membuat orang tak nyaman, membuat orang senantiasa risih, membuat orang senantiasa tak pernah tenang. Itu saja kerjanya. Lapor sana, lapor sini, caci sana, caci sini, hujat sana, hujat sini. Macam biasanya yang betul di dunia ini. Maka orang ini besok tengok pengadilan Allah. Sebelum busuk jasadnya dimakan cacing tanah, sudah busuk dibuat Allah dalam penglihatan manusia, tak berharga sedikit pun. Jangan sampai ayah oma meninggal kita besok diumumkan dari Masjid Darul Iman, masih ada orang ujung batu yang berkata, mati juga rupanya yang sok pintar itu, mati juga rupanya yang sok hebat itu, mati juga rupanya yang sok hebat itu. Orang berkata dalam hati bukan innalillah, tapi orang berkata alhamdulillah. Tentukan dari sekarang Bapak Ibu, kalau ingin kita tetap wani, tetap juga dikenang orang kebaikannya, bukan orang lain yang menentukan, tapi ditempah di Ramadan. Bawa kenang-kenangan Ramadan, supaya nanti Bapak Ibu kita tutup mata kita ini dengan tersenyum menghadap Allah. Orang ujung batu banyak menangis kehilangan kita. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik, jasa baiknya. Itu yang akan dikenang orang ujung batu besok. Dan akan ditanya orang, berapa ruko yang tinggal, berapa kebun sawit yang luas yang tinggal. Itu hanya sekedar kenangan ahli waris. Mereka akan bagi-bagi, sebulan 2 bulan itu akan berakhir. Tapi yang ditanam yang baik-baik itu akan dikenang orang sepanjang masa. Seperti kajian kita dalam surah Asy-Syu'ara, itu akan dikenang anak cucu kita besok. Mereka bangga menceritakan bapak ibu besok 100-200 tahun yang akan datang. Itu intinya dimulai Bapak Ibu dari sekarang. Mana yang buruk-buruk tinggalkanlah, mana yang baik-baik maksimalkanlah. Kita tutup mata kita di besok, kita tersenyum menghadap Allah. Orang akan menangis kehilangan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Tiga perkara ini versi surah Ali Imran 133 ini dan 134 ini, mohon maaf, mudah-mudahan nanti sama-sama Bapak Ibu kita renungkan. Kenapa bisa Pak Ustaz kita tahu berhasil Ramadan kita? Allah sudah kasih bocorannya Bapak Ibu. Asal bisa ayah umat pasca Ramadan melanjutkan kedermawanan, kepedulian sosial, itu pertanda Ramadan kita Bapak Ibu berhasil. Asal ayah umat bisa menahan amarah ini, tak mudah lagi seperti bulan-bulan sebelumnya kita gampang emosi terpancing amarah, berhasil Ramadan kita. Mampu ayah umat melapangkan hati memaafkan kesalahan orang, itu juga kriteria kita berarti berhasil Ramadannya. Tiga perkara ini Bapak Ibu kajian subuh kita pada kesempatan ini dalam penyampaian. Tentu banyak kesalahan, kehilapan, keterbatasan ilmu dan kebodohan kami. Mohon Bapak Ibu Ustaz dimaafkan yang sebesar-besarnya. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini penghujung dari kajian subuh kita Bapak Ibu, Ustaz beserta keluarga dan juga secara pribadi mengucapkan yang pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri, hanya tinggal beberapa hari lagi. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat karena sering kita bersua dan berjumpa. Kesalahan ayah umat terlebih dahulu sudah kami maafkan. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.